Ya, kemudian yang berikutnya, problematik berikutnya di dalam PP Pengupahan 36 2021 ada pengaturan mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Sebenarnya ini sudah diatur sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam PP 78 di pasal 12 itu sudah menyebutkan soal satuan waktu dan satuan hasil. Cuma memang ada hal yang berbeda. Kalau sebelumnya di PP 78 2015 tentang pengupahan itu mengatur satuan waktu berdasarkan harian, mingguan, atau bulanan, sementara di dalam PP 36 2021 ini satuan waktu itu diatur berdasarkan jam, harian, atau bulanan. Jadi mingguan yang sebelumnya diatur di dalam PP 78 2015 itu dihilangkan. Kemudian justru yang diatur di dalam PP 36 2021 adalah satuan waktu berdasarkan jam. Kita akan coba lihat apa implikasinya terhadap buruh kemudian kalau yang diatur mengenai jam. Jam pun sebenarnya itu sudah lazim dipraktekkan di beberapa negara. Di Malaysia misalnya, di beberapa negara-negara lain, Jepang juga menerapkan upah sistem per jam dan lain sebagainya. Tetapi kita mesti melihatnya secara kontekstual. Apakah pengaturan mengenai jam, satuan waktu berdasarkan jam itu relevan dan memberikan pelindungan yang memadai terhadap buruh di Indonesia atau tidak? Upah per jam itu diatur di dalam PP. Di pasal 16 disebutkan bahwa upah per jam hanya diperuntukkan bagi buruh yang bekerja paruh waktu. Apa yang dimaksud dengan paruh waktu? Di dalam bagian penjelasan pasal 16 ayat 1 itu disebutkan paruh waktu adalah yang kurang dari 7 jam sehari dan kurang dari 35 jam seminggu. Kalau 6 jam berarti kan, kalau frase ini yang kita menggunakan berarti masuk, boleh dilakukan proses upah berdasarkan satuan waktu sesuai dengan jam. Pertanyaannya adalah, jika jam kerja buruh itu dikurangi menjadi di bawah 7 jam per hari atau 35 jam per minggu, apakah buruh ex officio atau otomatis diupah per jam? Tidak otomatis, tapi dengan pengaturan mengenai jam tadi, satuan waktu berdasarkan jam tadi, memungkinkan, saya ulangi ya, kalau kemudian upah buruh itu di bawah 7 jam per hari atau 35 jam per minggu, maka dia tidak otomatis, tetapi memungkinkan diatur berdasarkan jam, satuan waktu berdasarkan jam. Jadi ada ruang yang kemudian dibuat berdasarkan PP ini untuk, ya, dari sebelumnya misalnya harian, bulanan, ataupun harian, mingguan, atau bulanan sebagaimana PP 78, maka di dalam PP 36 2021 itu dimungkinkan dilakukan. Apalagi upah per jam ini hanya berdasarkan kesepakatan. Jadi ada klausul ya. Di pasal 16 ayat 2 kalau tidak salah disebutkan bahwa upah per jam ini hanya berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Itu berarti kalaupun misalnya jam kerja itu di bawah 7 jam, di bawah 35 jam per minggu, maka proses penetapan upah berdasarkan jam kerja, jangan harap itu dilakukan berdasarkan perundingan antara buruh, serikat buruh dalam hal ini, dengan pengusaha. Karena itu didesain, upah per jam itu didesain berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha ANSI. Nah, ini juga sebuah regulasi atau ketentuan yang menyingkirkan peran-peran dari serikat pekerja ketika soal-soal ini juga diatur hanya berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Nah, tapi yang menarik sebenarnya adalah apa dasarnya, apa asbabun nusulnya, kenapa jam itu dimasukkan. Kita berkali-kali mendengar rasionalisasi yang dibangun oleh pemerintah, ya, mulai dari menterinya, mulai dari beberapa deputinya, beberapa orang-orang pemerintah yang lain selalu mengatakan bahwa penting katanya mengatur soal jam dikarenakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap mereka-mereka yang bekerja berdasarkan jam. Pertanyaannya adalah, apa basis risetnya? Saya belum menemukan penelitian yang detail mengenai berapa sebenarnya persentase buruh yang bekerja berdasarkan jam kerja. Jadi memang karena ketiadaan riset yang memadai itu, saya, ya, wajar kalau mencurigai, memang patut dicurigai apa asbabun nusulnya kemudian jam itu diakomodasi di dalam ketentuan ini. Seberapa urgen, kan pertanyaannya begitu. Seberapa urgen sih
jam satuan waktu berdasarkan jam itu diatur? Kan begitu pertanyaannya. Untuk menjawab seberapa urgennya, maka dibutuhkan riset yang mendalam, riset yang memadai, termasuk juga soal persentasenya, berapa banyak kemudian mereka-mereka yang bekerja berdasarkan jam kerja itu. Nah, dugaan sementara saya, kenapa jam ini dimasukkan itu juga sebenarnya berkaitan erat dengan praktek upah murah. Nah, kalau kemudian perhitungan atau satuan waktu itu diatur dari yang sebelumnya bulanan termasuk harian itu diturunkan menjadi jam, maka otomatis teman-teman buruh itu ya semakin dimiskinkan. Itu nyata adalah praktek upah murah yang laten ya. Ya, saya belum bisa mengatakan itu manifest karena kita belum menemukan prakteknya, tetapi menurut saya itu laten dan memang ya di dalam desain PP 36 2021 itu sepertinya memang diarahkan ke sana. Kita coba lihat. Misalnya upah per jam sebagaimana disebutkan di dalam pasal 15 tadi, huruf A PP 36 2021 tentang pengupahan jelas akan memiskinkan buruh sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, formulasinya begini. Di dalam PP tersebut disebutkan soal formulasi bagaimana perhitungan upah buruh berdasarkan jam itu. Pasal 16 ayat 4, upah sebulan itu dibagi dengan 126. 126 disebutkan di dalam bagian penjelasan adalah 29 jam per minggu dikali 52 minggu dibagi 12 bulan, hasilnya 125,6. Dibulatkan jadi 126. Jadi bilangan pembagi upah per jam itu berdasarkan upah sebulan dibagi dengan 126. Kita coba simulasikan sebagai contoh, cleaning service yang bekerja di Jakarta misalnya dengan 2 jam per hari. Kan teman-teman buruh yang cleaning service itu kan biasanya bekerja 2 jam saja ya. Rata-rata 2 sampai 3 jam lah, tapi kita coba ambil contoh 2 jam per hari ya. UMP DKI tahun 2021 sebesar Rp4.419.186. Kalau kita bagi berdasarkan bilangan pembagi tadi 126, maka upah per jam itu didapatkan Rp35.049. Jika dia bekerja setiap hari selama 32 hari misalnya, anggaplah 25 hari ya, berarti dia mendapatkan upah 2 jam per hari dikali upah per jam Rp35.049 dikali 25 hari kerja. Hasilnya dalam sebulan dia hanya mendapatkan upah berdasarkan perkalian tadi sebesar Rp1.752.450. Pertanyaannya adalah, apakah dengan upah sebesar itu seorang buruh bisa hidup di DKI Jakarta? Kita belum simulasikan yang terjadi misalnya di Jawa Barat. Apalagi tidak ada perhitungan UMK ya. Yang kita hitung tadi 1,8 misalnya. Ya 1,8 tentu saja kalau wilayah Jawa Barat atau 1,8 yang ada di Jawa Timur itu jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta. Karena UMP DKI sebesar 4.416 sekian. Nah, kalau kita pakai perhitungan upah per jam ini berdasarkan upah minimum di Jawa Barat atau upah minimum di Jawa Timur, ya perkaliannya bisa jauh lebih kecil, setengah dari 1,7 tadi. Bagaimana mungkin seorang buruh bisa hidup dengan upah Rp1.752.450 di DKI Jakarta? Itu tidak logik menurut saya gitu ya. Memang kenapa kemudian upah per jam itu harus kita tolak secara kontekstual di Indonesia? Karena itu jelas-jelas akan memiskinkan buruh. Apalagi tadi, kalau UMK tidak ada, tidak ditetapkan, kalau UMSK juga tidak ditetapkan dan lain sebagainya. Jadi hal yang wajar kalau kemudian satuan waktu berdasarkan jam tadi memang menjadi salah satu hal yang ditolak di dalam PP pengupahan tadi.